setel drum ini ya. Nah, coba. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi semua tombol yang ada di aplikasi organ ini ya. Buat kalian semua yang masih belajar ataupun ingin bisa memainkan aplikasi ini, kalian wajib simak sampai akhir. Nah, kita mulai dari bagian bawah ini ya. Nah, ini jelas piano untuk bermelodi ataupun memainkan string yang lain-lain, dan di bagian sini ada garis merah ini untuk musiknya. Untuk chordnya ya, jadi seperti itu. Lalu kita ke atas dikit, ini ada intro, variasi, fill, break, ending. Nah, jadi untuk yang pertama intro, ini kita bisa untuk memulai, untuk masuk ke interlude atau masuk lagu ataupun yang lain-lain ya. Nah, untuk beda setel, beda suara ya, jadi seperti itu. Kalian bisa menyesuaikannya. Intro 1, intro 2, intro 3 sama saja. Kalau variasi ini maksudnya variasi ketukannya. Ini variasi 1 ya. Ini variasi 2. Ini variasi 3. Dan variasi 4. Nah, kalau fill ya untuk ngefill ya. Nah, kalau kita mau masuk lagu juga bisa untuk fill ini. Kalau ending, nah jelas untuk mengakhiri musik. Jadi seperti itu fungsi tombol di baris ini ya. Nah, kita akan naik sedikit. Nah, ini ada start stop ya, nggak perlu dijelaskan ya untuk start mulai musiknya. Lalu di bagian sini ada stop kecil. Nah, stop kecil ini fungsinya ketika diaktifkan supaya kita pencet kunci, chordnya nggak jalan, musiknya nggak jalan. Jadi seperti itu ya. Startnya kalau dimatikan, kita pencet nggak nyala, tapi kalau kita pencet dari sini nyala dia. Nah, seperti itu. Lalu kita naik sedikit di bagian sini, keyboard set ini ya. Keyboard set ini jenis suara keyboardnya yang belah sini. Kalau nomor 1 misalkan, nah seperti itu. Kalau nomor 2, gitar. Nomor 3, suling, dan yang tergantung settingannya ya, ini kita bisa taruh di keyboard set sini. Lalu di bagian sini atas dikit ada chord memory ya. Chord memory ketika tidak diaktifkan seperti itu, kita chordnya nggak mau hidup terus kalau nggak dipencet, kalau dilepas mati. Jadi seperti itu fungsinya. Lalu kita naik sedikit ke bagian sini ada chord scan. Nah, ini penting ini. Nah, ketika chord scan nyala dua-duanya, lower dan uppernya, nggak ada garis merahnya. Nah, ketika mati semua juga nggak ada garis merahnya. Ini harus dinyalakan yang lower supaya garis merah di sebelah sini. Kalau yang upper biasanya garisnya nanti sebelah kanan ya. Jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kalian kidal ya boleh saja. Seperti ini ya, chord scan fungsinya untuk garis merah di bagian sini, untuk membagi antara melodi dan kunci. Nah, lalu di bagian sini ada chord mute. Chord mute ketika dinyalakan, ya, musiknya nggak ada ya, cuma drum-drum saja, dia nggak ada akordnya. Nah, seperti itu fungsinya. Kalau misalkan drum yuk, nggak ada drumnya. Kalau misalkan musik koplo pun nggak ada kendangnya. Jadi seperti itu ya, bisa sambil dipahami, dari namanya sudah kelihatan ya. Kita ke atas dikit, ke transpose. Buat kalian yang belum tahu transpose, di sini fungsinya untuk menaik nurunkan nada ya, tanpa kita mengubah pencetan yang kita tahu. Jadi seperti itu. Misalkan ke kunci C di sini. Nah, saya transpose. Kita pencet dulu tombol transpose-nya. Ini yang bulat ini untuk mengaturnya. Jadi seperti itu. Klik tombol transpose, atasnya diputar. Nah, dia nadanya berbeda-beda. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyesuaikan nada si penyanyi ketika kita akan memainkannya. Kita dengan cara mudah menggunakan transpose. Ketika kita nyanyi
Musiknya ketinggian tinggal klik transpose, ininya atasnya diputar diturunkan sesuai dengan yang nyanyinya. Untuk oktav di sebelahnya. Nah, ini fungsinya untuk ketika oktav ditekan, atasnya diputar ke kiri. Nah, ini dia turun oktavnya ya. Kita putar ke kiri lagi. Nah, kita putar ke kiri lagi. Nah, jadi seperti itu. Fungsinya oktav untuk menaikkan atau menurunkan oktavnya. Lalu di bagian sini ada tempo. Tempo, kalian bisa lihat tempo ketika ingin mengatur tempo ya. Jadi tempo ditekan biar nyala dulu, baru kita bisa mengaturnya. Dengan catatan posisi ini. Posisi ini ya, jangan lupa. Posisi layarnya itu harus berada di layar utama seperti ini. Nggak bisa seperti ini, harus seperti ini ya. Layar utama. Lalu kita nyalakan, kita bisa mengatur temponya. Ketika diputar ke kiri dia akan lebih pelan ya, ketika diputar ke kanan dia akan lebih cepat. Jadi seperti itu fungsinya tombol tempo untuk mengatur temponya ya. Kalian bisa memahaminya tempo. Lalu untuk lock tempo ini biar temponya tetap stabil, kita perlu diaktifkan saja untuk lock tempo ini. Nah, lalu bagian sini ada pedal ya, pedal. Nah, fungsi pedal ini untuk suara yang berkepanjangan, ada ekornya panjang itu, misalkan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Suaranya panjang dia. Kalau dimatikan, nah langsung berhenti, itu fungsinya pedal. Lalu set di bagian sini set ya. Set ini untuk memasang musik setnya yang sudah kita punya. Jadi seperti itu ya. Lalu di bagian sini ada tombol power untuk keluar ya. Nah, bagian sini ada tombol setting untuk menyeting. Menyeting ini keyboard jumlah pencetannya ataupun yang lain-lainnya semua ada di setting bagian sini. Lalu kita geser sedikit ke sini. Kita ada menu untuk mengatur chord, memasang set ataupun skin ya. Jika keyboardnya kalian dan banyak lagi, kalian bisa memahami semua bahasanya di situ sudah sangat lengkap. Kita geser lagi ke bagian sini. Nah, di bagian sini ada ya, kalian bisa klik. Nah, ini adalah genre yang sudah kita pasang ya. Ini ada setel ya, setel namanya setel ya. Kalian bisa mengganti setel di sini. Jadi seperti itu. Buat kalian yang belum bisa download ini, kalian bisa ke channel YouTube saya. Caranya gratis, nggak harus bayar, tanpa VIP pun juga bisa. Ini cara memasang set mengganti musiknya. Lalu ini mode, bagian sini mode, kita bisa membuat pianonya menjadi 2 baris ya, seperti ini. Seperti itu. Lalu kita kembalikan lagi, klik mode untuk posisi normalnya. Tab ini ya, ini penting juga ini tab. Tab ini kita di bagian sini kan ada lampunya juga, ini untuk memilih ya, tab. Nah, setel select ini di sini banyak setel yang bisa kita langsung pindah. Kita pindah ke pop, nah langsung pindah ke drum. Nah, jadi seperti itu. Ketika ini yang dinyalakan setelnya, kalau dinyalakan yang chordnya, chord mini keyboard. Nah, ini ada chordnya di sini C, D, F, G, A minor. Nah, jadi seperti itu. Ketika yang dinyalakan chord. Kalau misalkan di sini dinyalakan sound loop ini adalah sound yang ini ya. Nah, misalkan Oppan Gangnam Style. Nah, jadi seperti itu. Oppan Gangnam Style. Lalu di bagian sini ada keyboard set. Keyboard set ini ya sama seperti yang ini, keyboard set ini. Cuman di sini ada tulisannya. Jadi misalkan ada gitar, ini gitar. Suling. Ada string. Nah, dan yang lainnya tergantung settingannya ada berapa. Jadi seperti itu. Itu fungsi-fungsinya ya ketika tab ditekan. Lalu klik slider bagian sini jika ingin memundurkan oktav secara langsung. Misalkan secara semua instrumen ya kita mundurkan. Nah, seperti itu. Fungsinya tombol tab. Nah, lalu kita geser sedikit ke bagian sini. Ini ada bulat-bulat ini ya. Ini untuk efeknya atau pit bandnya. Nah, jadi seperti itu. Bawahnya juga sama saja.
Lalu di bagian sini ada volume master, volume untuk mengatur volume organnya, ini volume. Kalau bawahnya balance, ini untuk mengatur keseimbangan antara melodi dengan musiknya. Ketika digeser ke kanan, melodinya semakin keras, digeser ke kiri, musiknya semakin keras ya. Jadi seperti itu. Untuk mengatur keseimbangan melodi dengan musiknya. Jadi seperti itu. Kalau autofill di bawahnya sini ya, ini bisa kelihatan autofill. Ya, ini fungsinya ketika kita pencet variasi, ketika ini dinyalakan seperti ini langsung ngefill dia. Misalkan seperti ini. Langsung ngefill ya. Nah, kalau dimatikan autofillnya dia nggak ngefill. Nah, jadi seperti itu ya. Ini tergantung kebutuhan saja ya, mau diaktifkan atau dimatikan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita coba mainkan setel drum ini ya. Nah, coba. Oke, sudah untuk videonya mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Ini sudah saya berikan informasi untuk fungsi tombol-tombol yang ada di aplikasi Orge ini. Walaupun belum semuanya ya. Jadi silahkan dipahami ya. Jangan sampai habis nonton langsung lupa.